Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kami khususkan kepada kita-kita, Bapak, Ibu semuanya, kita semua yang sedang membutuhkan sejumlah dana, kira-kira begitu. Jika tidak boleh ke bank karena mungkin diyakini haram misalkan, lalu kemana? Pertanyaan ini sangat mendasar, dan karena tidak terjawab pertanyaan ini di belahan sana, di dunia sana, di luar sana, kemudian banyak orang yang terjebak riba gara-gara tidak mengerti jika tidak ke bank, lalu kemana? Mereka meyakini bahwa satu-satunya cara adalah ke bank. Baik. Pertama, kami mencoba bertanya balik begitu Bapak dan Ibu. Nanti bisa dijawab bareng-bareng ya, sesuai dengan yang jenengan yakini benar. Seandainya kita sakit, pengen sembuh, minta sembuh, doa sama siapa? Allah. Saat kita sedang mungkin sekolah, pengen lulus ujian, pengen bisa diterima kerja, kepengen punya anak karena mungkin belum punya anak, minta itu semua kepada siapa? Allah. Jadi Allah bisa memberikan kita kesembuhan, bisa memberikan kita banyak hal, karena memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Tetapi pertanyaannya menjadi aneh begini. Kalau Anda butuh uang, ke Allah atau ke bank? Yang menjawab ke Allah itu mungkin hanya semacam diplomasi ya, hanya di lisan kali ya. Karena pada kenyataannya mayoritas di antara kita saat membutuhkan uang larinya adalah ke bank. Maka kami jawab dengan tegas, Pak, Bu, bahwa kalau kita butuh sesuatu, misalkan uang atau apapun buat beli beras, SPP, anak, atau apapun itu, maka datangnya ke Allah bukan kepada selain Allah, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Dia pula kita meminta pertolongan. Tetapi seringkali ini konslet. Iyyaka na'budunya iya, dia menyembahnya ke Allah, tapi wa iyyaka nasta'in tidak. Pada saat dia butuh uang, nyatanya larinya ke bank, ke selain Allah. Dia nggak yakin kalau Allah mampu memberi. Padahal Allah itu maha kuasa. Kalau cuma memberi uang itu mudah bagi dia. Yang lebih sulit itu adalah malah memberi kesehatan, memberi anak, dan lain-lain. Itu malah jauh lebih sulit, Bu. Memberi uang itu semudah-mudahnya urusan.
hanya dengan dilariskan toko kita, maka tiba-tiba uang kita banyak. Dilancarkan proyek-proyek kita, maka tiba-tiba uang kita banyak. Dilancarkan semua pekerjaan kita, maka tiba-tiba uang kita banyak. Itu mudah sekali bagi dia. Malah yang sulit itu bikinkan anak untuk kita. Bagaimana bisa air yang sedikit dari bapak dan dari ibu dipertemukan, kemudian menjadi seorang anak yang sempurna. Dari air ketemu air, kok bisa tumbuhnya gigi dan rambut dengan karakter yang berbeda. Kalau rambut makin lama makin panjang, kalau gigi tidak. Padahal bahan bakunya sama. Kalau seandainya makin lama makin panjang, baik rambut maupun gigi, kayak apa kita hari ini? Gigi kita mungkin panjang semuanya atas dan bawah. Lalu bagaimana cara Anda makan? Jangankan makan, ngomong aja susah. Bilang apa aja ya mungkin nggak bisa, karena kehalangan gigi jadinya apa gitu. Mungkin nggak ada orang cantik, nggak ada orang ganteng hari ini. Seandainya gigi kita makin lama makin panjang. Bahkan kita diberikan mata yang bisa membedakan warna, diberikan hidung yang bisa membedakan aroma, dan lain sebagainya. Itu lebih sulit. Kalau hanya ngasih uang itu semudah-mudahnya urusan, Pak Bu. Nah, pada kenyataannya, sering sekali kita itu mengabaikan Allah, kuasanya. Kita sering sekali memperhitungkan bahwa bank itu kaya, bisa memberi pertolongan, sedangkan Allah tidak. Hanya gara-gara kita tidak melihatnya saja. Contoh begini, kalau kita bicara misalkan materi ya, ini pulpen. Bapak dan Ibu perhatikan ini, saya punya pulpen, warnanya hijau. Kira-kira kalau melihat pulpen seperti ini, kira-kira ini ada yang membuat atau tiba-tiba jadi seperti ini? Pastinya ada yang membuat. Padahal, apakah Anda melihat siapa yang membuat? Tidak. Meskipun Anda tidak melihat siapa yang membuat, tapi hati tetap yakin bahwa ini pasti ada yang membuat. Termasuk kita. Kita ini ada yang membuat. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba ada seperti ini dengan sistem yang sebaik ini. Pasti ada yang membuat. Dia adalah Allah. Kalau kemudian kita lihat barang ciptaannya semakin baik, ada barang semakin istimewa, semakin canggih, berarti kita punya keyakinan yang menciptakan barang ini berarti semakin hebat. Termasuk kita. Kita ini ciptaan yang sangat hebat. Bagaimana bisa air ketemu air bisa sesempurna ini? Sehingga pencipta kita luar biasa hebat. Dengan itu, memberi uang kepada kita itu sangat mudah baginya. Tetapi begini Bapak dan Ibu, kami harus sadarkan kembali bahwa kita ini bukan nabi, bukan wali. Sehingga kalau kita butuh apa-apa ke Allah, butuh uang misalkan, kemudian kita hanya berdoa saja, rasa-rasanya itu tidak dibenarkan. Rasa-rasanya ya logika kita, karena banyaknya dosa kita. Sudah benar kita bergantung sama Allah, tapi kalau cuma berdoa saja, kok rasa-rasanya ada yang kurang. Mengingat kita ini bukan nabi, bukan wali. Memang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah itu ke Allah, meminta sesuatu juga kepada Allah, itu benar. Qul huwallahu ahad, Allah itu memang satu, Allahus samad, Allah itu yang memenuhi segala kebutuhan kita, tempat kita bergantung. Itu sudah hak, itu sudah benar. Tetapi perlu dipahami bahwa ada caranya. Jadi supaya kita bertemu dengan pertolongan Allah, kita harus tahu diri. Kadang-kadang apa yang kita minta itu besar, tetapi ibadah kita tidak istimewa.
Kita hanya diundang oleh Allah disuruh sujud misalkan duhur jam 12 siang misalkan, datangnya jam 2, kadang setengah 3, kadang malah nggak datang dengan berbagai alasan. Model seperti itu masa iya, terus doa terus diberi, rasa-rasanya kok tidak fair buat kita ya, akal kita mengatakan itu. Sehingga kita harus tahu diri, kita ini bukan nabi, bukan wali. Sehingga saya sarankan, apabila memiliki suatu kebutuhan, semisal SPP anak atau apapun itu, butuh uang 10 juta, 20 juta, dan seterusnya, saya sarankan pada malam hari ini, mungkin nanti malam, ibu dan bapak boleh bangun jam 12 jam 12 malam, kemudian jangan tidur sampai subuh, di situ boleh bermunajat atau beribadah. Ibadahnya apa saja boleh. Boleh sholat sunnah. Apa itu? Apa saja? Mau sholat tahajud boleh, sholat taubat boleh, sholat tasbih boleh, sholat witir boleh, sholat apa silakan. Yang penting tidak sholat duha saja ya, dengan malam hari. Yang kedua, silahkan baca Al-Quran sebanyak mungkin. Jika itu memang tidak diketahui atau tidak dimengerti ilmu tajwidnya, maka silahkan baca yang mudah, yang panjenengan ketahui, yang jenengan bisa mampu membaca dengan baik. Semisal membaca Al-Fatihah, bacalah berulang-ulang sampai 100 kali, 200 kali, 300 kali, nggak masalah. Sama-sama Al-Quran itu. Atau mungkin kalau masih ada waktu, bolehlah bersolawat Nabi. Sholawat apa saja yang panjenengan tahu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Lakukan itu sampai dengan subuh, kemudian sampaikan hajatnya. Ya Allah, minta tolong diberikan 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Hal ini pernah Bu, Pak, dilakukan oleh saudara kita. Beliau di sore hari telepon saya, mau menggadaikan BPKB ke koperasi karena butuh untuk membayar anaknya di pondok sekitar 3 juta rupiah. Kami sarankan untuk kemudian bangun jam 12 malam sampai subuh tidak tidur, kemudian bermunajat kepada Allah. 2 hari kemudian saya diberi kabar oleh beliau, alhamdulillah uang 3 juta yang diminta ke Allah itu dan ibadah tengah malam itu tidak dikabulkan. Jadi 2 hari kemudian saya dikabarkan bahwa ternyata Allah belum memberi uang itu. Tetapi beliau mengabarkan yang lain yang kami pikir justru lebih baik, yaitu tiba-tiba lamaran kerja beliau itu diterima di sebuah rumah sakit dan menjadi manajer operasional dengan gaji 8 juta per bulan dan dapat mobil dinas lagi. Waktu itu sudah membawa pulang mobil dinasnya. Padahal menurut beliau, dari semua yang melamar kerja, beliau itu yang paling tua, yang paling sepuh. Nah, beliau sudah pesimis, pastinya kalah karena yang lainnya tentu berpendidikan, energik, muda, dan segala macam, malah beliau yang terpilih. Sehingga beliau mendapati punya pendapatan yang lebih dari cukup untuk membayar 3 juta rupiah, bahkan untuk keberlanjutannya beliau memiliki cukup dana untuk menafkahi anak dan istri beliau. Sehingga minta tolonglah kepada Allah, tidak kepada selainnya, apalagi dengan bank. Jauhilah yang haram. Halal haram itu penting. Kenapa? Karena surga dan neraka bukan dongeng. Kalau kita bicara ayatnya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa iyakhdulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dih, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah yang menolongmu, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Berapapun yang kamu butuhkan, Allah mampu. Serumit apapun keadaanmu, nggak punya pekerjaan, nggak punya apapun untuk dijual, kalau Allah pengen ngasih uang, dapat.
Meskipun engkau sudah berusia tua, kalau memang diterima di tempat kerja, bisa. Tapi kalau Allah membiarkanmu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang menolongmu setelah itu? Dan hanya kepada Allah lah kita orang-orang beriman seharusnya bertawakal. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya kepada Allah kita bergantung, kepada Dia kita memohon, dan kepada Dia pula kita semuanya akan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.